Wah, Sukor. Selamat datang di Galaxy Vivas. Di sini ada F Dan Drew yang akan mendiskusikan tentang berbagai fakta tentang rumitnya kehidupan manusia dalam rangka melaksanakan tugas mata-mata kami di bumi. Check it out. Kita ingetin supaya teman-teman semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya bisa update episode-episode terbaru dari kita. Dan jangan lupa follow di Instagram dan TikTok juga di sana. @therumit. Dan bisa baca ini komik-komik tentang kita tapi versi 2 dimensi. Jadi hari ini kita mau membahas tentang bohong. Bohong. Kamu bohong. Ya. Jadi bohong ini akan kita bahas baik dari banyaknya istilah-istilah bohong atau bohong itu kenapa bisa terjadi, kenapa kita berbohong dan lain-lain. Ya. Dan sebagai awal mula, aku mau tanya ke kamu, seberapa sering kamu bohong? Mungkin sehari pun sering-seringnya nggak bohong. Masa? Ya, karena aku memiliki trik untuk tidak berbohong. Anjay. Dia ngomong gini aja udah bohong gak sih? Ya, gitu. tidak, benar. Tidak apa tidak benar. Jadi Anda apabila ingin berbohong, pilihlah metode saya adalah dengan mengungkapkan partial truth. Ya, jadi mengungkapkan kebenaran parsial. Oh. Gitu. Jadi tidak gitu. berbohong. Ya. Tapi ada niat untuk menutupi itu kebenaran. Cuman tidak tapi dengan nggak bohong. Berbohong. Mau menyampaikan kebenaran juga, cuman parsial gitu. Bodoh amat. ya gitu deh. Oke, tapi kamu kalau bohong tuh kenapa biasanya? Karena memiliki intensi untuk pertama menutup aib, kalau enggak agar orang yang kita bohongi itu ya sesuai dengan tujuan kita. Apa tujuan berbohong ke orang itu? Misalkan orang lain itu senang, ya udah kita berbohong biar orang lain itu senang. Oh iya. Itu disebutnya white lies ya. Nah, ada waktu-waktu tertentu nggak sih kapan kamu berbohong? Ini mungkin kalian berdua nih. Kapan paling sering bohong? Kapan paling sering bohong? Waktu punya pacar. Sekarang nggak punya pacar dong. Iya dong. Iya. Sim. IG kamu apa? Sim. Wildan, kamu kapan bohong biasanya? Barusan udah bohongan. Yang kapan? Yang daun singkong ternyata daun beneran. Inside jokes banget. Ini aku nonton nggak paham. Oke. Jadi di sini ada penelitian. Aku ngambil semuanya dari nationalgeographic.com. Terus nemu artikel lagi di Forbes. Bacanya Forbes atau Forbes sih? Forbes.com. Jadi dua-duanya itu merujuk ke seseorang yang sama, yaitu Bella De Paulo, PhD. Dia seorang psikolog. Tapi yang satu nyebutnya dari University of Virginia, yang satu nyebutnya dari University of California, nggak tahu mana yang benar. Yang jelas orangnya sama gitu. Dan beliau telah mengkonfirmasi bahwa Berbohong itu hanyalah sebuah kondisi kehidupan. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa baik pria maupun wanita berbohong sekitar 20% dari total interaksi sosial mereka. Jadi kalau dia ngomong 5 kalimat, satunya itu bohong. oh, Terus dan dalam seminggu manusia menipu sekitar 30% orang yang berinteraksi secara one on one. Jadi kalau dia ketemu 3 orang, satunya dia nipu. Bohong gitu. Entah untuk alasan kamu. Jadi, Kayak pertanyaan yang kayak are you okay gitu. I'm okay. Itu termasuk white lies ya. Padahal lagi nggak baik-baik aja gitu. Terus alasan
kenapa orang berbohong itu ternyata emang sama kayak yang dibilang sama Drew tadi. Yang satu untuk menyelamatkan diri, itu masuk yang menutup aib ya yang tadi. Terus habis itu meninggikan diri, jadi untuk mempromosikan diri gitu. Jadi kalau bikin CV di LinkedIn, aku kuliah di 3 universitas luar negeri yang berbeda gitu. Oxford. Bentar, ini kok merujuk ke seseorang. Ya pokoknya kayak gitu untuk tujuan promosi biasanya. Terus juga yang satunya adalah jenis yang white lies, menyelamatkan orang lain. Itu dari artikel yang Nat Geo. Nah terus yang tipe yang white lies itu ternyata lebih banyak diungkapkan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Yang cowok itu biasanya lebih banyak bohongnya yang menyelamatkan diri. Promosi. Lebih sih promosi diri gitu. Jadi untuk menjaga gengsi dan ego mereka. Kayak gitu. Bener ya? Betul. Apa sih sebenarnya yang kamu rasakan saat sedang berbohong? Tergantung kebohongannya seperti apa dulu. Kalau kayak white lies. Kalau white lies kayak apa rasanya? Ya nggak enak, tapi ya emang harus dilakukan ya. Oh gitu. Tapi kok bohong yang buat menutupi aib? Ya sama kayak orang yang nyimpan rahasia yang dipendam sendiri itu pasti lama-lama kan kayak ada beban, pasti ada. Kadang strategi untuk berbohong itu penting untuk dipikirkan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menstrategikan apabila Anda berbohong. Pragmatics. Contohnya jangan sampai fakta yang satu kalian katakan sebelumnya berkontradiksi dengan fakta yang kalian omongkan setelahnya. Tips berbohong. Dan Anda apabila sering lupa, catatlah kebohongan Anda. Nggak bisa aja. Bayangin 20% dari yang kita obrolin itu tuh bohong. Iya. Jadi punya list kebohongan. Oh, ini ngomong sama ini bohong. Berarti besoknya jangan sampai lupa ngomong ini gitu. Kayak sama misalnya lagi ini nggak berangkat kerja gitu kan. Sebenarnya malas doang tapi alasannya, aku sakit, aku ada alasan acara keluarga gitu. Pas udah ngomong sama si X, jangan sampai ngomong sama si Y itu beda alasannya gitu. Bohong itu harus konsisten. Pernah lihat ini nggak film pertama kali kebohongan itu ada? Oh ya, kamu pernah? Hah? Kamu pernah? Film itu ada filmnya sih apa? Judulnya apa? Judulnya lupa. Aduh lupa. Jadi semua kecuali dirinya tuh berbohong. Semua kecuali dirinya tuh mengatakan jujur. Yang jujur. Oh. Ada ya filmnya ya. Menarik. Itu apa tuh? Mungkin kayak social eksperimen kayak film TV serialnya Mirror. Tahu nggak? Yang Mirror apa? Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Jadi aku tahu itunya doang, nggak pernah nonton. Mungkin kayaknya ada deh yang tentang, tapi bukan tentang kebohongan sih, tapi tentang kredit skor manusia. Nah, mereka kan di situ banyak kebohongan yang dilontarkan untuk meningkatkan skor dirinya gitu. Cheating ya berarti? Cheating? Iya. Tapi bohong tipe yang menyelamatkan diri ini emang ada macam-macam sih tipenya. Ada juga yang menipu itu untuk mendapatkan uang atau harta gitu. Karena daripada kamu membegal, itu lebih mudah kamu nipu tuh cuma pakai omongan gitu loh. Nggak butuh banyak usaha, cuma modal BCT gitu. Terus soal ini berbohong itu sebenarnya ternyata ada bagian otak yang berperan saat berbohong. Itu ada lobus depan, sistem limbik, dan lobus temporal. Nah, terkait perasaan kita saat berbohong tadi itu tuh berkaitan dengan sistem limbik yang dia itu berfungsi untuk mengatur emosi, ya kan? Dan berbohong itu memang menyebabkan kecemasan.
Dan otak itu tuh jauh lebih merasa rileks ketika kita tidak berbohong. Makanya kadang kelihatan gitu orang kalau berbohong tuh kelihatan dari gelagatnya, dari apa sih? Binar-binar mata, dari matanya kayak gitu. Tiba-tiba berkedut, ya kan? Ada gitu. Cuman ada juga orang yang mengatakan kebohongan tapi dia mempercayai atas kebohongannya itu. Dia yang bohong sendiri, dia yang percaya atas kebohongannya sendiri. Jadi ada kayak dia itu benar-benar meyakini bahwa apa yang dia katakan itu benar, padahal itu kebohongan. Ada juga. Kalau enggak ada juga kan banyak sifat-sifat secara kesehatan mental orang psikopat, sosiopat yang tidak memiliki connectivity dengan emosinya gitu. Ya berarti emang ada yang salah dengan sistem limbiknya dia gitu loh. Jadi ada yang kemarin sempat viral soal orang yang berbohong tuh con artis yang kalau di Netflix tuh kemarin viral yang tentang Tinder swindler. Yeah. Aduh. Itu salah satu kebohongan yang besar ya yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan harta gitu. Tapi kalau bohong tipe yang kayak gitu tuh kan ada yang merugikan orang lain, ada yang sebenarnya nggak merugikan juga sih, cuma kayak berusaha untuk menyelamatkan diri tanpa merugikan orang lain itu juga ada gitu. Tapi juga ada jenis yang white lies gitu. Nah pertanyaannya, white lies itu baik atau buruk sih gitu? Kamu tipe yang sering melakukan white lies nggak sih? Berbohong demi kebaikan orang. Kalau dikatakan sering ya cukup sering. Cuman kalau dikatakan baik atau buruk itu subjektif sekali ya. Dari perspektifmu? Dari perspektifku kadang baik kadang buruk, cuman kebanyakannya banyak buruknya menurutku. I see. Aku sering memilih untuk mengambil posisi di mana kita harus menyampaikan kebenaran daripada white lies ya. Oh gitu. Berarti kita tipe orang yang sama. Aku ini susah buat bohong gitu. Kayak ya buat apa kamu aku sering ngelihat yang namanya white lies itu tuh bukan menutupi kebenaran tapi menunda kebenaran. Iya betul. Jadi suatu saat tuh pasti bakal terutarakan, bakal terungkap gitu dan hasilnya efeknya tuh jauh lebih buruk dibanding kalau kita ngomong di awal. Yang aku lihat kebanyakan tuh kayak gitu. Contoh yang paling kelihatan tuh kemarin, ini cerita yang cukup menyedihkan sih. Jadi ada seorang nenek, jadi dia udah tua, dia udah di rumah terus dia itu punya anaknya tuh kena sebuah penyakit bernama COVID-19. Terus dibawa ke rumah sakit. Nah sampai di titik itu dia tahu kalau anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi terus meninggal. Anaknya. Nah kan anaknya ada beberapa nih. Nah, beberapa anak yang lain itu berusaha untuk menutupi itu. Sampai akhirnya pulang dari rumah sakit dibawa ambulan. Si nenek ini akhirnya nangis ngeliatin jendela. Loh, kok ada ambulan? Tapi perasaanku nggak enak gitu. Itu anakku pulang, udah sembuh. Atau kenapa gitu. Terus begitu dia tahu kalau anaknya meninggal, kok aku nggak dikasih tahu gitu. Akhirnya dia marah dan nangis seharian. Kayak gitu. Coba kalau diomong dari awal kan efeknya nggak akan sedih itu gitu loh. Pada beberapa kasus kalau aku lihat sih sebagian besar kasus white lies itu justru memperparah keadaan gitu. Tapi dari kebohongan itu
kadang dampaknya itu memang berujung pada trust issue ya. Ya kan ya. Jadi orang yang sudah mengetahui dia telah dibohongi akan memiliki isu tentang kepercayaan. Nah, kadang apakah berarti itu kan dampak dari white lies enggak sih? Yang dikiranya orang itu berbohong agar kebanyakan trust issue kan terjadi pada couple ya, pasangan ya. Kamu terlalu baik buat aku. Jadi orang-orang banyak kebohongan-kebohongan yang dia lontarkan, tapi ternyata di akhirnya dia mengetahui bahwa wah itu ternyata tidak sejujur itu. Banyak keterkaitannya kalau masalah bohong, masalah trust issue lah, masalah cemas kalau dia berbohong lah, masalah takut lah, masalah berbagai hal yang pada dasarnya kalau kita tarik benang merahnya itu berawal dari kebenaran dan kesalahan, mana yang benar mana yang salah gitu kan. Tapi kalau kita mengikut panduan baik dan buruk, nah beda lagi. Kalau benar salah udah jelas ini benar ini salah. Baik buruk beda. Tadi kan ada yang bilang di sini rasanya tuh beda gitu. Kalau bohong untuk menutupi aib itu tuh biasanya lebih bikin cemas daripada ketika kamu bohong saat berbohong demi kebaikan orang lain gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Apa yang kamu rasakan ketika orang membohongi kamu baik untuk tujuan menyelamatkan dirinya maupun white lies demi kebaikan kamu sendiri gitu. Aku lebih mengapresiasi kejujuran sih. Sama. Daripada kebohongan. Kadang pada akhirnya ya kayak tadi, kebohongan itu hanya akan memperbaiki keadaan sekarang. Kadang ya. Cuman kedepannya akan timbul banyak hal yang harus ditutupi kemudian hari. Nah, apabila diketahui bahwa kita dibohongi terus dengan alasan demi kebaikan kita, maka kalau aku sendiri lebih baik dikecewakan sekarang daripada besok. Gitu. Dengar ya, Ayang. Oke. Gelang. Terus kalau misalnya kamu gimana rasanya kalau dibohongi oleh orang lain? Selingkuh itu bohong juga. Iyalah. Iya kan. Wah, galau itu 4 tahun kan. Waduh. Gara-gara selingkuh. Masih berarti? Enggak lah, udah kemarin. Oh udah. Ketawa. itu rasanya dibohongin gitu. Wah, Tapi gara-gara galau justru malah inspiratif. Maksudnya jadi banyak ide. Iya, kontemplasi. Oke. Kamu yang ketawa gimana rasanya? Orang berbohong demi kebaikan kamu sama dibandingin sama orang berbohong demi menutupi aibnya sendiri. Lebih parah mana efeknya menurut kamu? Kalau parah, lebih parah ke ini sih, ke ketika dia menutupi aibnya. Mungkin gitu. aib yang ini ya, yang terlalu diumbar ya. Contoh misal aib sosial, mungkin terlalu dilebih-lebihkan. Nah itu kan pada akhirnya imbasnya ke kita yang mungkin mau temenan sama dia, jadi ini kan pikirnya apa sih gitu. Kenapa harus bohong? Tapi kalau untuk demi kebaikan kita, semisal kitanya udah lupa kan ya udah loh. Oke. Jadi lebih ke menutupi aib yang berefek pada relationship gitu lah ya, maksudnya hubungan sosial gitu ya. Kalau aibnya besar mungkin akan bermasalah sih. Masalah di kemudian hari. Iya. Itu sama siapapun sih, mau sama pacar, sama orang tua, sama rekan kerja, terus juga temen kayak gitu-gitu sama sih. Kecuali kalau memang kebohongan yang dilakukan hanyalah untuk tujuan komedi, ya silakan berbohong sepuas hati. Jadi kan
Sekarang kan kebanyakan orang-orang kan menganggap komedi sebagai kebohongan. Iya. Tapi yang lucu gitu. Kebohongan adalah komedi, tapi gitu. yang lucu. Oh, Gimana iya, sih? Iya. Intinya erat sekali kaitannya dengan komedi dan kebohongan. Soalnya kan kita menganggap wah itu lucu sekali. Gitu. Contohnya gimana contohnya? Yang itu. Matematika itu mudah. Bisa jadi kayak misal kalau kita membahas stand up komedinya si katakanlah Indra Frimawan kan, atau di Vindes itu kan banyak kan kebohongan kayak misal wah itu Neil Armstrong itu ke bulan dulunya berangkatnya ke bulan tapi pulangnya bulan Desember. Gitu. Anyway, jadi kalau ya dari obrolan ini dari kesimpulan yang teman-teman tadi ya, gitu. Itu kayaknya kalau berbohong tapi yang ringan-ringan aja, yang mudah kita lupakan, itu tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Kayaknya lebih ke apakah bohongnya dia, entah tujuan apapun, itu tuh menyangkut sama kita atau enggak. Kalau misalnya menyangkut sama kita dan ternyata berefek buruk ke kita, nah itu bikin kita ngerasa nggak enak gitu ya. Terlepas dari apakah itu bohong yang white lies atau yang apa, karena kalau yang kasus selingkuh itu kan termasuk mungkin white lies kan. Aku nggak ngomong sama kamu aku selingkuh tuh biar kamu nggak sakit hati gitu, for now. Tapi begitu tahu ya sakit juga gitu. Tapi di masa-masa yang temporary tadi itu tuh kayak ya udah gitu. Tapi kalau untuk yang kebohongan kecil-kecil, stand up comedy dan sebagainya, nah itu cenderung lebih bisa dimaklumi gitu loh. Jadi tergantung seberapa besar kebohongan itu berefek ke diri kita. Kayak gitu. Oke, jadi curahkanlah kebohongan itu pada tempatnya. Oke, kalau gitu Kita jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, komen supaya kita bisa saling berbagi. Ada pengalaman apa sih tentang berbohong kalian? Berbohongnya yang mana aja ya? Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita untuk tahu update tentang episode-episode di sini di The Rumit. Dan juga ada komik yang bisa dibaca gitu. Bagus banget. Yang gambar yang itu orangnya. IG-nya apa, Mas? Oke. Oke, see you in the next episode.